Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berjumpa di tempat ini dalam praktik coaching. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sri Lestari sebagai pengamat, sebagai Ibu Coach Ibu Hasnawati, sebagai coach adalah Ibu Musnia. Nah, sebelum kita memulai proses coaching ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk coach atau Ibu Hasnawati. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching hari ini, Bu? Terima kasih, Bu. Jadi kompetensi coaching yang akan saya laksanakan hari ini yaitu saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang akan disampaikan oleh coaching. Menjadi pendengar yang aktif ya, Bu? Untuk kompetensi yang mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu observasi dalam diskusi kali ini, Bu? Jadi selama proses diskusi ini kompetensi yang akan saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh coach. Nah, yang terakhir ini, Bu, Ibu Hasnawati, apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini, Bu? Indikatornya yaitu ketercapaian solusi dari permasalahan coaching. Berarti ada pada solusi dari permasalahan coach ya, Bu? Nah, semoga dengan diskusi kali ini antara coach dan coachee nanti bisa menemukan suatu solusi yang bisa memudahkan coachee untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Seperti itu ya, Bu. Baik, langsung saja waktu saya berikan kepada Ibu Musnia dan Ibu Hasnawati untuk melaksanakan proses coaching. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Mus? Alhamdulillah baik. Tapi ini ada yang kurang menyenangkan. Kalau ada waktu saya mau curhat dengan Ibu. Ada apa, Bu? Kalau saya lihat akhir-akhir ini kelihatannya Ibu agak murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Itulah, Bu. Apakah Ibu punya waktu sekarang? Kebetulan hari ini saya punya waktu. Jadi, apa yang bisa saya bantu, Ibu? Begini, Bu. Saya bingung mau mulai dari mana ini. Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan. Begini, Bu. Saya bingung. Minggu depan anak-anak sudah mau penilaian akhir semester. Tapi ada siswa yang jarang masuk sekolah. Saya khawatir kalau siswa tersebut ketinggalan pelajaran. Jadi menurut Ibu, setelah pembicaraan hari ini, apa sih yang Ibu harapkan? Setelah pembicaraan ini, saya harapkan mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi. Terus terang, Bu, saya kepikiran dengan salah satu siswa saya yang jarang masuk sekolah ini, Bu. Kalau seperti itu, apa hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Begini, Bu, siswa saya itu membantu orang tuanya mencari nafkah. Jadi bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Saya sudah pernah melakukan kunjungan ke rumahnya, tapi pada waktu itu saya melihat kondisinya sangat dibutuhkan untuk membantu ibunya yang sudah sakit-sakitan untuk berjualan. Kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Ya, rencana saya akan menemui orang tuanya untuk membicarakan hal ini. Itu bagus juga, Bu. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Ya, Bu, saya akan menemui orang tuanya untuk membicarakan tentang siswa tersebut agar dapat bersekolah setiap harinya.
Nanti setelah pulang sekolah baru membantu orang tua atau ibunya berjualan agar siswa tersebut tidak ketinggalan pelajaran seperti ini. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Saya rasa Ibu sudah mendapatkan solusi yang baik agar siswanya ini tidak ketinggalan pelajaran. Iya, terima kasih Bu sudah mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah saya ini. Wah, Ibu benar-benar hebat. Pasti bisa semangat. Alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Hasnawati dan Ibu Musnia yang sudah melakukan course dan coaching yang sangat luar biasa. Dari hasil observasi saya pada praktik coaching kali ini, saya menyimpulkan beberapa hal dan saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa indikator keberhasilan diskusi kali ini, Bu? Indikator dari diskusi kali ini adalah Ibu Musnia akan melakukan aksi yang sudah direncanakan. Semoga dengan aksinya yang sudah disusun Ibu Musnia berhasil membuat siswa termotivasi dan mampu membagi waktunya antara sekolah dan membantu orang tuanya di rumah. Ya, dari hasil observasi kali ini ya Bu, akan berfokus pada keterampilan kunci Ibu. Ini saya amati sudah bagus. Terus juga rencananya itu sudah rapi. Sekarang kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Ibu Hasnawati selain menjadi pendengar aktif? Jadi kompetensi yang ingin saya capai selain jadi pendengar aktif, nanti ke depannya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga coaching bisa lebih leluasa untuk mengungkapkan rencananya. Tindakannya lebih signifikan lagi. Baik, saya ucapkan terima kasih pada Ibu Hasnawati dan Ibu Musmia dengan praktik coachingnya yang sangat luar biasa. Ini semoga dengan coaching ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa berjumpa di tempat ini dalam praktek coaching. Sebelumnya perkenalkan saya Musnia sebagai pengamat, sebagai coach Ibu Sri Lestari, sebagai coaching adalah Ibu Hasnawati. Nah sekarang kita memulai proses coaching ini. Saya ada beberapa pertanyaan untuk coach atau Ibu Sri Lestari. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching hari ini, Bu? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kompetensi coaching yang akan saya laksanakan hari ini, saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang akan disampaikan coaching. Menjadi pendengar yang aktif ya, Bu? Untuk Iya. kompetensi yang mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu observasi dalam diskusi kali ini? Jadi selama proses diskusi ini, kompetensi yang saya akan observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan disampaikan oleh coaching. Nah, yang terakhir ini, Bu Sri, apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini, Bu? Indikator yaitu ketercapaian solusi dari permasalahan coaching. Berarti ada pada solusi dari permasalahan coaching ya, Bu? Iya, Bu. Nah, sekarang dengan diskusi kali ini antara coach dan coaching nanti bisa menemukan suatu solusi yang bisa memudahkan
Koci untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Seperti itu ya Bu. Baik, langsung saja waktu saya berikan kepada Ibu Sri Lestari dan Ibu Hasnawati untuk melaksanakan proses coaching. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Boleh saya minta waktunya, Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan di kelas ini. Baik, Ibu Hasnawati, apa yang mau Ibu ceritakan? Saya merasa siswa di kelas saya itu kurang tertarik terhadap pelajaran matematika. Jadi menurut Ibu, setelah diskusi ini, apa sih yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan yaitu solusi atas permasalahan mengenai kurang tertariknya siswa terhadap pelajaran matematika. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat siswa Ibu kurang tertarik dalam mengikuti pelajaran matematika? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan siswa kurang tertarik dengan pembelajaran matematika di kelas saya seperti sedikit membosankan serta kurangnya siswa memiliki kemampuan dasar matematika. Oh, begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat siswa Ibu tertarik dalam pembelajaran matematika di kelas? Menurut saya, siswa pasti menginginkan pembelajaran yang masif, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat siswa senang dan tidak bosan pada pembelajaran ini? Menurut saya, pembelajaran harus menyenangkan dan berpusat pada siswa dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif berupa video pembelajaran, mempergunakan alat peraga yang menarik, serta penggunaan metode pembelajaran yang tepat itu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar dan metode apa saja pada pembelajaran matematika di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks pelajaran serta menggunakan metode ceramah. Menurut Ibu, adakah sumber belajar selain buku teks serta metode pelajaran yang efektif dalam pembelajaran matematika di kelas Ibu? Saya pikir ada Bu. Sumber belajar seperti video pembelajaran matematika di YouTube, penggunaan alat peraga untuk menurunkan keabstrakan dari konsep agar anak mampu menangkap arti sebenarnya dari konsep yang dipelajari, serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif selain metode ceramah. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan media pembelajaran yang menarik, alat peraga yang sesuai konsep, serta metode pembelajaran yang efektif akan meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran matematika di kelas Ibu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, saya merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif selain metode ceramah. Mungkin saya dapat menggunakan metode drill dan latihan, penemuan inquiry atau permainan dan pemecahan masalah. Yang kedua, saya merancang media pembelajaran yang inovatif serta menggunakan alat peraga yang sesuai dengan materi pada pembelajaran matematika yang ada di kelas saya. Bagus sekali Bu. Rencana mudah-mudahan berhasil sesuai yang diharapkan. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan video pembelajaran, berbagai alat peraga, serta penggunaan metode yang tepat. Sehingga
siswa menjadi senang dan tertarik dengan pembelajaran matematika Ibu. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk sharing dengan saya hari ini. Baik, terima kasih Ibu Hasnawati dan Ibu Sri Lestari yang sudah melakukan coach dan coaching sangat luar biasa. Dari hasil observasi saya pada praktik coaching kali ini, saya menyimpulkan beberapa hal dan saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, indikator keberhasilan dari diskusi kali ini, Bu, apa? Baik, indikator dari diskusi kali ini adalah Ibu Hasnawati akan melakukan aksi yang sudah direncanakan. Semoga dengan aksinya yang sudah disusun oleh Ibu Hasnawati dapat berhasil meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran matematika di kelasnya. Dari hasil observasi saya kali ini ya Bu, akan berfokus pada keterampilan kunci Ibu. Ini saya amati sudah bagus, terus fokus juga rencananya itu sudah rapi. Sekarang kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Ibu Sri Lestari selain menjadi pendengar aktif? Jadi kompetensi yang ingin saya capai selain menjadi pendengar aktif nanti ke depannya, saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga coaching bisa lebih leluasa untuk mengungkapkan rencananya serta tindakannya yang lebih signifikan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Hasnawati dan Ibu Sri Lestari dengan praktik coachingnya yang sangat luar biasa. Semoga coaching ini membawa manfaat untuk kita semua. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berjumpa di tempat ini dalam praktek coaching. Sebelumnya perkenalkan saya Hasnawati sebagai pengamat, sebagai coach Ibu Musnia, sebagai coaching Ibu Sri Lestari. Nah, sebelum kita memulai proses coaching ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk coach atau Ibu Musnia. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi kompetensi coaching yang akan saya laksanakan hari ini, saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan coaching. Menjadi pendengar yang aktif ya Bu? Iya. Untuk kompetensi yang mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu observasi dalam diskusi kali ini Bu? Jadi selama proses diskusi ini, kompetensi yang akan saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh coaching. Nah, yang terakhir ini Bu, apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini Ibu? Indikatornya yaitu ketercapaian solusi dari permasalahan coaching. Berarti ada pada solusi dari permasalahan coaching ya Bu? Ya Bu. Nah, semoga dengan diskusi kali ini antara coach dan coaching nanti bisa menemukan suatu solusi yang bisa memudahkan coaching untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Seperti itu ya Bu. Baik, langsung saja waktu saya berikan kepada Ibu Musnia dan Ibu Sri Lestari untuk melaksanakan proses coaching. Silahkan Ibu.
Assalamualaikum Ibu Sri, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Musnia. Alhamdulillah saya kabar baik. Bagaimana kabarnya Ibu Mus hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira dalam pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang apa ya Bu Sri? Iya nih Bu Mus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu pada Bu Mus karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang dan sharing tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Jadi, topik yang ingin saya bahas di sini yaitu mengenai sikap murid saya kelas 5. Namanya Adi. Dia itu cenderung diam, anaknya dia lamban dalam mengajar. Tidak percaya diri ketika di kelas, dia hanya diam saja. Kalau nakal, tidak. Cuma dia itu kurang bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi di sini saya mau membicarakan permasalahan anak itu, bagaimana untuk tertib kembali, bagaimana bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, dan juga dia itu bisa percaya diri. Jadi seperti itu ya Bu Sri. Jadi di sini Ibu Sri ingin membahas bagaimana cara meningkatkan prestasi siswa karena dia tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Jadi seperti itu ya Bu. Kemudian dalam percakapan kali ini, apa yang ingin Ibu Sri capai tentang pula perilaku murid tersebut? Jadi saya sangat mengharapkan murid saya yang tadi Aditya itu bisa seperti teman-teman yang lain. Dia bisa bertanggung jawab untuk tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Dia bisa percaya diri lagi di sekolah. Oh begitu ya Bu. Jika diletakkan dalam skala antara 1 sampai 10, kira-kira Aditya ini tadi berada pada skala berapa ya Bu? Kalau menurut saya, Aditya itu berada di skala nomor 6. Karena dia itu anaknya tidak nakal, tapi diam saja. Ditanya apapun cuma diam. Tugas-tugasnya tidak terselesaikan. Begitupun pada mata pelajaran yang lain. Ini kan bukan karena dengan saya saja, tapi permasalahan dirinya itu dia kurang percaya diri dan malas untuk belajar. Oh begitu ya Bu. Lalu kemungkinan apa yang Bu Sri lakukan untuk meningkatkan Aditya ini agar bisa memiliki kemampuan untuk tumbuh rasa percaya dirinya, untuk bisa meningkatkan prestasinya, tidak hanya diam saja, mau bersosialisasi, apa itu yang bisa Ibu Sri lakukan? Kemungkinan yang bisa saya lakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan perilaku Aditya tadi yang tidak bertanggung jawab, tidak semangat dalam belajar. Yang pertama, saya akan mencoba melakukan pendekatan dengan Aditya. Mengapa sampai dia tidak percaya diri? Mengapa dia jadi malas? Karena model pembelajaran atau karena ada permasalahan yang lain. Kemudian kedua saya akan mencari tahu dari teman-temannya. Misalnya Aditya itu seperti apa. Terus kira-kira informasi yang saya dapatkan dari temannya itu di pembelajaran lain itu bagaimana. Terus yang ketiga, saya akan mengkomunikasikan dengan orang tuanya, akan menggali informasi dari orang tuanya di rumah. Orang Aditya itu anaknya seperti bagaimana. Seperti itu ya Bu Sri. Bagus rencana Bu Sri. Terarah sekali ya. Lalu adakah hambatan yang Ibu alami selama proses untuk meningkatkan prestasinya Aditya? Untuk mengembalikan percaya dirinya, hambatan apa kira-kira Bu? Terkait hambatan, setiap persoalan itu pasti ada hambatannya. Hambatan yang saya alami terkait Aditya ini, yang pertama, itu memang dari dirinya sendiri. Anaknya memang cenderung diam dan tidak percaya diri. Yang kedua, yaitu dari teman-temannya, karena Aditya itu diam dan sering tidak mengerjakan tugas. Akhirnya dibully teman-temannya. Dia menjadi merasa tambah tidak percaya diri dan malu. Menurut Ibu, cara untuk mengatasi hambatan dari kurangnya motivasi dari Aditya atau pembelian dari teman-temannya itu bagaimana Bu? Menurut saya, untuk mengatasi hambatan tersebut, yang pertama, saya akan melakukan pendekatan dengan Aditya.
saya akan memotivasi dia, memberikan lagi dia semangat untuk belajar lebih tekun, untuk percaya diri. Saya akan meyakinkan bahwa semua siswa di sekolah ini tidak ada teman yang lebih pintar atau lebih cerdas. Itu tidak ada, asal kita mau berusaha, tergantung dari diri kita. Yang kedua, saya akan membriefing teman-temannya bahwa sesama teman itu tidak boleh saling membuli. Kita kembali pada diri kita sendiri. Seandainya kita juga seandainya kita di perasaan bagaimana kita jika hal seperti itu terjadi pada diri kita. Dan yang ketiga, saya akan berkonsultasi atau berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru untuk memberikan semangat kepada dia agar dia tanggung jawab dengan tugasnya, semangat dalam belajar dan juga percaya diri. Yang keempat, saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya, berkolaborasi memberikan semangat. Itu Bu, bagus sekali. Kemudian untuk ukuran keberhasilan tadi kan menurut Ibu angkanya di 6. Kalau sudah mendapatkan tindakan dari Ibu, angka berapa kira-kira skalanya Bu? Saya untuk keberhasilan tadi menurut saya dari angka 6 bisa naik ke angka 8. Itu sudah bagus karena dilihat dari anaknya tadi memang tidak nakal, cuma karena tidak percaya diri tadi. Jadi saya berharap Aditya naik angka 8. Syukur-syukur bisa naik angka 9. Saya berharap juga seperti itu Bu. Kemudian untuk rencana pelaksanaannya seperti halnya tadi rencana Ibu mau dilakukan kapan ya? Rencananya saya akan lakukan secepatnya Bu, karena setelah terjadi pembulian itu Aditya merasa malu dengan teman-temannya dan dia tidak bersekolah dan dia tidak ke sekolah sudah lebih dari 1 minggu. Dan setelah itu saya berkomunikasi dengan orang tuanya untuk sama-sama memberikan semangat dan motivasi. Dan ibunya menghubungi saya, beliau juga menyemangati Aditya untuk kembali bersekolah. Dan alhamdulillah dia sudah masuk kembali ke sekolah. Baiklah Bu, tentunya saya ikut dalam pemecahan masalah ini. Alhamdulillah kita sudah berada di sesi akhir dari seluruh percakapan kita tadi. Apa yang Bu Sri dapatkan dari proses percakapan kita tadi? Alhamdulillah saya merasa cukup mendapat pencerahan di mana permasalahan yang saya hadapi ini bisa mendapatkan pencerahan dari diskusi ini. Alhamdulillah ya Bu, setelah ini kita sama-sama membantu Bu Sri untuk menyelesaikan semua permasalahan. Bukan hanya Aditya, kita bisa sama-sama sering sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar. Ya, dan saya berterima kasih pada Ibu Mus karena sudah menyempatkan waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Musmia dan Ibu Sri Lestari yang sudah melakukan coach dan coaching sangat luar biasa. Jadi dari hasil observasi saya pada praktik coaching kali ini, saya menyimpulkan beberapa hal dan saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, pada indikator keberhasilan dari diskusinya kali ini, Ibu. Baik Bu, indikator dari diskusi kali ini adalah Bu Sri akan melakukan aksi yang sudah direncanakan. Semoga dengan aksinya yang sudah disusun, Ibu Sri berhasil membuat anak yang tidak bertanggung jawab, tidak percaya diri tadi menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang percaya diri, bisa meningkatkan prestasi belajarnya, tidak dibully teman-temannya seperti itu. Jadi dari hasil observasi saya kali ini kan berfokus pada keterampilan kunci Ibu yang saya amati. Jadi sudah bagus, terfokus juga, dan rencananya itu sudah rapi. Sekarang kompetensi apa yang ingin Ibu capai? Jadi kompetensi apa yang ingin dicapai Ibu Musmia selain menjadi pendengar aktif? Jadi kompetensi yang ingin saya capai
selain jadi pendengar aktif nanti, kedepannya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga Koci bisa lebih leluasa untuk mengungkapkan rencananya, tindakannya lebih signifikan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan pada Ibu Mustia dan Ibu Sri Lestari dengan praktik coachingnya yang sangat luar biasa ini. Semoga dengan coaching yang istimewa ini membawa manfaat untuk kita semua. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.